Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, para sahabat Yayasan Gastroenterologi Indonesia sekalian. Selamat datang di acara Kupas Tuntas GERD, penyakit asam lambung yang sering disepelekan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membicarakan terkait penyakit GERD atau Gastroesophageal Reflux Disease yang mungkin teman-teman sekalian sudah sering dengar ya di media sosial. Jadi kali ini kita pengen tahu nih secara lebih mendetail mungkin ya bagaimana penjelasan dokter terkait penyakit ini sebenarnya. Oke, baik kita mulai saja. Jadi kali ini saya akan mengundang narasumber kita pada kali ini, yaitu Dr. Rini Rahmawarni Bahtiar, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam yang berpraktek di Rumah Sakit Umum Pusat Wahidin Sudirohusodo, Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin. Jadi beliau adalah staf pengajar juga. Kemudian beliau juga berpraktek di Rumah Sakit Grestelina Makassar dan Rumah Sakit Siloam Makassar. Baik, saya coba undang dulu ya. Oke, dokter ini. Assalamualaikum, dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dokter Saskia, lama baru ketemu kita di sini. Iya Sudah nih, dok. kedengaran jelas, Reunian Dok? lagi ya, dok. Iya, Iya, alhamdulillah. sudah. Iya, dokter ini walaupun kita jauhan ya, dok, Makassar, Jakarta, tapi tetap dekat di hati ya, dok. Insya Allah. Oke, iya. Baik deh, dokter ini izinkan saya memulai sebentar ya, dok ya. Perkenalan singkat nih, dok, dari YGI. Baik, teman-teman sekalian, jadi izinkan saya memperkenalkan singkat ya terkait Yayasan Gastroenterologi Indonesia atau YGI. YGI ini adalah sebuah yayasan yang didirikan oleh dokter-dokter spesialis penyakit dalam sub gastroenterologi untuk memberikan edukasi yang tepat ya bagi masyarakat awam terkait penyakit-penyakit saluran cerna. Dan kami juga memiliki website yaitu di www.ygi.or.id yang setiap minggunya ada artikel dan video baru tentang kesehatan saluran cerna. Jadi nanti monggo silakan kalau ada waktu dilihat saja ya website dan juga Instagram kami. Baik, sebagai info juga nanti untuk peserta yang ingin bertanya bisa ketik di kolom tanda tanya di bawah ya, di sisi bawah sebelah kanan itu. Kemudian bisa juga memberikan like pada pertanyaan yang dirasa mewakili sahabat YGI sekalian. Jadi supaya nggak double-double pertanyaannya, kalau yang ada dirasa mirip boleh di like aja pertanyaannya peserta yang lain gitu ya kalau waktu. Kemudian juga peserta dipersilakan posting kegiatan hari ini dan tag di Instagram kami yaitu di ygi.or.id. Dan untuk 5 peserta dengan pertanyaan paling menarik akan mendapatkan pulsa 50.000. Lumayan nih buat teman-teman sahabat YGI sekalian ya. Nanti yang bagus-bagus pertanyaannya kita tag. Oke, kita mulai saja. Jadi terkait materi hari ini adalah terkait GERD atau Gastroesophageal Reflux Disease. Jadi mungkin di media sosial sekarang banyak ya dok postingan-postingan terkait GERD ini, penyakit asam lambung. Ya, jadi kali ini kita akan membahas terkait hal ini. Mungkin dokter ini mau memberikan penjelasan singkat dulu dok, ini terkait GERD itu apa sih dok sebenarnya, penyakit apa? Ya. Terima kasih Dokter Saskia. Jadi GERD itu memang akhir-akhir ini sudah banyak sekali yang datang menanyakan mengenai keluhan-keluhan yang kita diagnosa untuk sementara sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut biasanya GERD. Jadi GERD itu adalah suatu penyakit di mana ada gangguan dari asam lambung yang biasanya di lambung naik ke atas ya. Sensasinya seperti rasa nyeri dada ya. Jadi tipikal ya dok, gejala yang khas pada pasien GERD itu yaitu nyeri dada ya, rasa panas di dada atau regurgitasi. Jadi ada dua. Nah, pasien sering mengeluhkan rasanya ada rasa asam di mulut, atau rasa tidak enak, tidak nyaman di kerongkongan, atau rasa mengganjal. Nah, sedangkan heartburn atau rasa panas di dada itu biasanya memang sulit diindonesiakan. Heartburn ini lebih ke sensasi rasa panas, kadang disertai dengan nyeri dada, yang sebenarnya sifatnya bukan karena dari jantung. Nah, memang GERD ini adalah multifaktorial, di mana banyak penyebab-penyebab atau faktor resiko yang bisa menyebabkan keluhan-keluhan ini. Misalnya merokok, alkohol, pola hidup. Ya. Ada beberapa kelainan-kelainan yang juga menyebabkan gejala-gejala GERD.
atau gastroesophageal reflux disease ini, misalnya pada kehamilan. Ya, kehamilan kalau sifat kehamilan yang perut membesar, tekanan di perut besar, mendorong, asam juga bisa naik ke atas. Nah, ada juga beberapa yang mungkin merupakan penyerta dari suatu penyakit. Misalnya pasien-pasien dengan diabetes yang lama mengeluhkan gastropati. Jadi ada keluhan kelemahan pada gaster sehingga asamnya itu cenderung naik ke atas. Nah, tentu ini perlu beberapa pemeriksaan. Misalnya kita melakukan anamnesis yang lebih lanjut kepada pasien atau wawancara lebih lanjut kepada pasien, apa-apa faktor-faktor yang menyebabkan keluhan yang sering dialami oleh pasien ini. Saya kira begitu, Dokter Saskia, penjelasan singkat mengenai GERD ini. Baik. Ya. Baik, terima kasih dokter ini. Jadi intinya GERD itu memang sebenarnya suatu kelainan yang diakibatkan karena asam lambung yang naik ke atas ya dok, dari lambung ke kerongkongan ya. Dan gejala-gejalanya tadi seperti dokter ini katakan memang yang utamanya itu ada heartburn, jadi rasa terbakar gitu ya dok ya di dada, dan juga tadi regurgitasi. Regurgitasi itu berarti asam ya dok ya, rasa asam. Iya. Kadang pasiennya rasa ganjal dok di kerongkongan, atau yang merasa itu rasa ganjal di kerongkongan. Ternyata dokter Saskia, GERD ini juga tidak melulu di pencernaan ya. Ada juga dengan keluhan-keluhan yang ekstra di luar dari pencernaan. Misalnya batuk yang lama dok, itu bisa menyebabkan kita pemicunya juga karena asam lambung yang naik tadi. Ada juga yang mengeluhkan laringitis ya, jadi dilihat ada peradangan di sekitar rongga mulut ya di dalam ya laring-laringnya. Jadi memang tidak semata-mata keluhan tersebut yang dua tipikal tadi dokter. Kadang disertai atau tumpang tindih dengan penyakit lain. Misalnya ada nyeri ulu hati, mual, muntah, sendawa, dan lain sebagainya, dokter. Jadi tadi gejala utama dua itu, tapi kita juga harus tahu ada gejala di luar dari esofagus ya dok. Istilahnya ya seperti tadi dokter katakan, ada erosi, mungkin giginya cenderung jadi ya ada yang rusak ya dok ya, karena kena asam lambung gitu ya. Terus juga bisa mungkin sinusitis juga gitu ya dok. Kemudian tadi asma juga mungkin bisa salah satunya pencetusnya dari sini juga bisa ya dok ya. Jadi memang gejalanya luas sekali ya dok. Cuman memang yang utama yang dua tadi, yang regurgitasi dan heartburn ya dok ya. Baik. Oke, mungkin ini di kolom pertanyaan udah banyak nih dok pertanyaan. Silakan dok. Saya izin ya izin bacain dulu ya dok ya. Iya silakan dokter. Nah ini mungkin dokter ini bisa lihat juga nih dok di ini ya, di screen-nya. Apakah pola makan yang tidak teratur dan sering telat makan itu bisa menjadi GERD? Bagaimana terapinya? Silakan dok. Iya. Jadi tadi sudah disampaikan ya bahwa perlangsungan daripada GERD ini bisa karena pola makan yang tidak teratur tadi atau sering telat makan, bisa saja. Tetapi yang perlu diingat bahwa asamnya naik ke atas itu adalah satu yang khas. Nah, bila kita pola makan yang tidak teratur dan sering telat makan itu tentu membuat lambung kita yang sebenarnya memproduksikan asam tidak melulu memproduksikan asam hanya kalau makanan itu ada. Ya, kadang asam itu bisa diproduksi karena misalnya stres. Misalnya memang ada suatu keadaan yang memicu asam lambung itu lebih sering naik. Ya, salah satunya stres tadi. Nah, stres itu bukan cuma karena mikir melulu, bukan. Tetapi karena stres juga salah satunya kalau memang harus waktunya makan, tidak makan. Nah, kita diberikan sensasi rasa lapar untuk makan, diberikan sensasi haus untuk minum, karena itu adalah alarm tubuh. Ya. Nah, bila pola itu tidak teratur, pola makan itu tidak teratur, tentu membuat keseimbangan di lambung tidak baik. Nah, pemicunya yang seperti saya sampaikan tadi, kalau GERD itu adalah ada regurgitasi, jadi naik ke atas. Asam yang naik itu bisa menimbulkan iritatif di saluran cerna kita, terutama di lambung. Nah, apabila asamnya naik ke esofagus, maka keluhan daripada GERD itu bisa muncul. Jadi memang tidak langsung, tetapi bisa merupakan faktor resiko. Seperti itu, dokter. Ya tentu kita lebih baik mencegah ya daripada mengobati. Kalau karena pola makan yang tidak teratur dan sering telat itu menimbulkan gangguan pencernaan. Nah, terapi untuk GERD misalnya ya, terapi untuk GERD tentu kita karena tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah multifaktorial, tentu kita menilai kembali apa-apa yang miss di sini. Ya, misalnya
habis makan nih dok, saya memang sering kalau sudah makan langsung berbaring atau tidur ya. Kalau kita pulang sampai di rumah ya dokter Saskia, udah capek Iya makan dok. malam, kayaknya enak sekali tidur sambil nonton ya. Jadi mungkin ini Betul adalah dok. salah satu pola yang mungkin kita bisa rubah. Nah, jadi terapi daripada GERD itu kita lihat dengan yang tanpa obat ya, jadi non farmakologi, baik itu dengan pola hidup ataupun pola makan yang diatur dan juga tentu dengan obat-obatan yang bila diperlukan. Mungkin lebih banyak nanti ada teman-teman yang bertanya mengenai terapi, nanti kita sambung lagi. Begitu dokter. Baik dok. Jadi memang penting sekali ya dok ya pola makan. Iya, Mungkin kalau orang yang makan sekali makan langsung banyak gitu, iya, 3 kali sehari terus gitu makan langsung iya, banyak berlemak segala masih macam banyak. itu pasti lebih Iya, tinggi resikonya GERD. Jadi lebih memang tinggi kita ya. sarankan yang small frequent feeding ya dok ya. Jadi Iya, porsi sedikit tapi sering. Jadi yang biasanya tapi 3 kali sering. sehari mungkin kita bisa sarankan 6 kali Iya, sehari gitu iya, ya dok ya. Dengan iya. porsi lebih sedikit. Iya, jadi Dan tadi istilahnya juga yang seperti dari dokter Saskia sampaikan, makan sedikit-sedikit dan sering. Mungkin ini yang kita sebut belum belum lapar kita udah makan dok, dan kita berhenti sebelum kita betul dok. kenyang. Gitu, mungkin begitu dok. Ya. Baik dok, jadi juga tadi penting jadi first line terapinya memang lini utamanya kita perbaiki dulu ya dok ya, gaya hidup, stres, pola makan, baru nanti kita ngomong bicara tentang obat tadi ya dok ya. Iya, Nanti mungkin di iya, pertanyaan selanjutnya. iya. Saya izin membacakan lagi pertanyaan selanjutnya. Nah ini juga sering nih ditanyakan dok. Bagaimana cara membedakan gejala GERD dan nyeri dada yang karena sakit jantung nih dok? Kan karena Iya, gejalanya sama nih menurut iya. Nah itu tadi kalian karena GERD. ya terima kasih Maliana Tegar ya. Terima kasih dokter. Makasih dokter Saskia. Jadi kalau misalnya membedakan GERD dengan penyakit jantung secara klinis ya, secara langsung itu kita sulit. Karena nyerinya mirip, sampai pasien juga merasa cemas yang berlebihan karena nyeri saya sampai nggak bisa bernapas dok. Rasanya kok sesak. Tapi kalau diukur saturasi dilihat ini bagus semua. Nah, tentu secara klinis tidak bisa membedakan apakah ini GERD ataupun jantung. Tentu ada pemeriksaan yang perlu kita lakukan untuk menentukan bahwa ini penyakit dari kelainan jantung karena sesuatu hal di jantung ataupun karena dia GERD. Nah, sangat sederhana pemeriksaannya sebenarnya. Kita mungkin kenal ehokardiografi ya, EKG pada jantung untuk menilai apakah, karena paling sering tuh nyeri dada itu disebabkan kalau karena jantung biasa penyempitan pembuluh darah atau aliran darah ke jantung itu kurang. Nah, EKG sendiri adalah suatu alat yang sederhana yang saya kira semua UGD itu punya untuk memastikan bahwa aliran darah ke jantung kemungkinan baik ya, tidak mampet, tidak ada yang tersumbat di situ, ataupun irama jantung juga bisa dilihat di situ. Jadi saya kira GERD sendiri pun juga ada penyertanya, seperti tadi disampaikan ya, regurgitasi, nyeri dada yang dirasakan seperti rasa terbakar, kadang pedis, kadang juga disertai mual. Itu tadi yang seperti disampaikan ada tumpang tindihnya. Nah, jadi memang gejalanya sama, tetapi membedakannya tentu perlu wawancara atau pertanyaan yang dilakukan oleh dokter lebih rinci dan pemeriksaan penunjang untuk memastikan bahwa ini bukan dari jantung. Saya kira begitu dok. Baik dokter. Ya dok, terima kasih dok. Jadi memang untuk pasien-pasien yang keluhannya nyeri dada saya juga sering dapat nih dok ya di poli, Iya, tahu-tahu iya, usia muda, perempuan gitu kayaknya iya, ya kurus sih sebenarnya tidak ada faktor risiko ke iya, sakit jantung tapi iya, pasiennya cemas gitu ya takut sakit jantung iya, gitu. Padahal iya, sebenarnya GERD. Jadi juga, mungkin kita iya, para dokter juga biasanya akan melihat juga ya dok, jadi komorbid atau penyakit-penyakit penyakit penyerta lainnya, yang ada pada iya, pasien, misalnya iya, gemuk, usia tua, iya, ada riwayat darah hipertensi, tinggi, kemudian iya, riwayat jantung di keluarga, mungkin yang iya, pasien-pasien seperti itu kita lebih waspada ya dok untuk sakit iya, jantung. betul, Jadi ya nanti perlu evaluasi lebih lanjut nih dari dokter, mungkin benar, sahabat-sahabat Yagi sekalian ya. Jadi jangan menerka-nerka nih saya sakit jantung atau sakit GERD ya. iya, Jadi sebaiknya kalau memang belum yakin ya kita periksa aja ya dok ya dokter, iya, jadi biar bisa dinilai tadi memastikan pemeriksaan EKG saja. dan lain-lain. Iya, karena kalau Memastikan ya tidak dok. pasti udah cemas duluan dok, asamnya jadi gak tambah naik kalau Iya, cemasnya iya masih terus menerus. betul. Iya, Iya, jadi dua-duanya deh dok kena ya. Jadi sakit jantung ada jadi GERD-nya rame. juga gara-gara Iya, cemas. Iya, jadi ya periksa aja ya. Sebaiknya kalau iya, ada keluhan jangan nerka-nerka. iya, Oke, kita lanjut dok. Pertanyaan iya. selanjutnya.
apakah GERD bisa dicegah dan bagaimana cara pencegahannya, dokter? Silakan, dokter. Iya, terima kasih Kartini Clara ya. Apakah GERD dapat dicegah, Dok? Bagaimana cara pencegahannya, Dok? Tadi sudah kita lihat beberapa hal-hal yang bisa menyebabkan asam lambung yang seharusnya di lambung itu main-main ke atas, ke kerongkongan kita, ke esofagus kita. Jadi memang obesitas contoh adalah salah satu yang bisa merupakan faktor risiko terjadinya GERD ini ya. Jadi tekanan di dalam perut itu besar tuh karena kita dengan lemak yang penuh, perut yang makin buncit menekan ke atas menyebabkan regurgitasi juga bisa terjadi. Makan yang itu tadi langsung banyak ya. Jadi lambung akan bekerja keras. Nah, bekerja keras menyebabkan lambung bekerja keras kalau misalnya dia jumlahnya banyak tidak sesuai dengan yang biasanya dan itu sering dilakukan atau sering terjadi, maka tentu akan terjadi penurunan daripada penurunan tekanan antara katup di kerongkongan dengan di lambung. Nah, penurunan tekanan ini bisa menyebabkan seperti ibarat pintu yang terbuka terus, ya tidak ketat lagi. Jadi aliran yang harusnya makanan di lambung harusnya udah di situ aja, langsung masuk ke usus halus, tapi dia main-main ke atas. Nah, sensasi inilah yang bisa menimbulkan gejala-gejala yang tadi kita sudah sebutkan sebelumnya. Nah, apalagi yang bisa kita bantu dengan mencegah? Tentu dengan hidup sehat ya. Jadi alkohol, rokok adalah salah satu, ada beberapa faktor yang menyebabkan katup di antara kerongkongan dan lambung itu bisa longgar ya. Obat-obatan yang dikonsumsi lama untuk jenis tertentu itu memang harus lebih bijaksana dan sesuai dengan anjuran dokter. Misalnya obat-obat anti nyeri yang biasa disebut anti nyeri lutut lah untuk rematik. Nah, itu memang akan diberikan sesuai dengan anjuran dokter. Dan kapan dihentikan, kapan dipergunakan tentu kita harus perhatikan baik-baik. Untuk yang lainnya tentu yang berumur, biasanya juga orang-orang yang berumur mempunyai kecenderungan untuk GERD karena penyakitnya, misalnya dia diabetes ya, atau ada penyakit-penyakit yang lain yang menyebabkan lambungnya tidak bergerak dengan baik atau berpestatik dengan baik. Nah, gerakan itu yang menyebabkan kecenderungan asamnya ataupun makanannya sendiri naik ke atas. Sensasinya ya rasa itu tadi, sakit dada, rasa kerongkongan pahit atau asam. Nah, pencegahannya tentu saya rasa hidup pola sehat itu ya, pola hidup yang sehat, ada olahraga, aktivitas kita nggak terlalu gendut dan lain sebagainya. Jadi perlu memang dengan pola hidup sehat dan teratur itu yang saya kira salah satu pencegahan yang sangat bagus. Gitu dokter. Terima kasih Kartini. Iya. Terima kasih dok, penjelasannya sangat lengkap sekali ya. Jadi penting nih sahabat GGS sekalian memang karena kita dari muda ya dok jaga pola hidup yang sehat. Jadi jangan dulu nih baru jaga makan nggak kolesterol, makan apa yang ini apa intinya harusnya yang banyak serat gitu ya dok ya, banyak serat, sayur, buah, jadi supaya meningkatkan kesehatan kita juga di masa tua gitu ya dok. Kemudian tadi yang sering ditanya juga terkait makanan nih dok, ada nggak sih makanan-makanan tertentu jadi pencetus untuk GERD-nya? Ini sering banget dok ditanya. Iya betul, banyak yang bertanya itu dok. Jadi setelah kita memeriksa pasien, sudah ngobrol, sudah memberikan edukasi, kadang-kadang pasiennya masih nanya, dok, saya boleh makan apa, nggak boleh makan apa dok? Nah ini berat nih karena panjang, lebar, kali lama ya. Di Instagram Yayasan Gastroenterologi Indonesia ini udah banyak sekali saya lihat edukasi-edukasi yang diberikan. Nah menurut saya ya itu kalau kita melihat berdasarkan pengalaman itu sangat individual sekali. Memang ada 3 yang menjadi pertimbangan kita tidak diberikan sering atau dibatasi ya, makanan kecut, makanan pedas, dan makanan bergas. Nah, pedas dan kecut ini, serta bergas ini sering sekali dan hampir semua pasien tidak cocok. Hampir semua orang-orang yang dengan gejala GERD ini bila mengkonsumsi itu kambuh ya, atau berulang, atau nggak berhenti-berhenti. Meskipun dok saya makannya sedikit sekali loh dok, tapi kok menderitanya sampai 3 hari ya, 4 hari.
Nah, ini tentu yang tiga tadi. Tetapi secara individual, biasanya secara garis besar itu saya katakan itu individual. Jadi, yang menderita atau merasakan GERD ini harus mengetahui, oh saya habis makan ini langsung nggak nyaman. Kebanyakan itu sebagai contoh, kopi. Ada yang cocok, lebih banyak yang nggak cocok. Nah, karena kita akan berpikir apa-apa yang menyebabkan lambung ini merasa iritatif dia, ya, merasa terganggu, menyebabkan asamnya cenderung naik ke atas. Nah, itu biasa kopi ada yang cocok, lebih banyak yang nggak cocok. Teh contoh, ada yang cocok, lebih banyak yang nggak cocok. Ya, beberapa yang mungkin kalau di daerah saya disebutnya songkol, dok. Itu di sini pagi-pagi orang makan perut kosong. Nah, itu nggak cocok sekali sama orang GERD. Itu ketan ya, kalau di Jakarta mungkin sebutnya ketan ya. Iya. Ada beberapa makanan juga yang selain pedas, kecut, dan bergas ini yang sering ditanyakan, dok saya boleh makan roti nggak dok? Dok saya boleh makan mie nggak dok? Karena itu kan ada raginya. Nah itu individual juga dok, karena ada yang cocok, ada juga yang tidak. Mungkin nanti dokter Saskia juga sering sekali ya dapat pasien makan sedikit tapi datang kok 3 hari 4 hari tidak hilang-hilang dok. Nah tentu ini yang menjadi catatan bagi orang-orang bahwa orang-orang yang dengan keluhan seperti GERD ini mencatat, oh saya nggak cocok sekali sama makanannya. Ada juga yang merica dok, ada juga yang tomat. Jadi saya rasa memang individual dan masing-masing pasien tahu. Ada juga karena stres langsung GERD-nya naik. Jadi memang kita lebih banyak ke wawancara atau diskusi sama pasien, dan pasien sendiri tidak bergantung ke dokter tapi udah tahu apa-apa yang bisa memicu keluhan yang sebenarnya sudah tidak ada lagi bisa kambuh lagi. Saya kira begitu dok. Wah, iya, ini penting banget nih tadi yang dijelasin dokter ini ya. Jadi jangan memukul rata gitu ya. Misalnya apa tadi nggak boleh makan ini ngikutin, nggak boleh makan ini ngikutin, jadi nggak makan apa-apa deh. Jadi intinya tadi bikin food diary ya dok. Jadi bikin diary makanan sendiri. Kalau habis makan tertentu, misalnya perutnya jadi nggak enak, ya bisa dicatat tuh. Nanti lain kali sebaiknya jangan dulu gitu ya. Tapi 3 yang penting tadi, yang kecut, pedas, dan yang bergas ya dok ya. Bergas ya dan kecut ya. Jadi itu yang mungkin biasanya jadi pencetus ya dok ya. Walaupun tetap balik lagi ke individual masing-masing. Betul. Baik, oke, mungkin kita lanjut dulu nih dok, berhubung banyak pertanyaannya. Iya, silakan dok. Saya pilihin lagi. Nah, ini terkait terapi nih dok, pengobatan untuk GERD. Apakah GERD itu bisa diobati dengan obat sakit mah? Terus membedakan GERD dan MAS? Ya, silakan dok. Iya. Jadi sekalian terapi buat obat buat GERD juga kali ya dok ya? Iya. Jadi GERD atau sensasi asam yang naik ke atas itu, atau asam yang naik ke atas itu tentu karena ada asamnya. Nah, apakah karena asam itu tinggi atau karena ada hal yang lain? Jadi GERD itu bisa memang seperti fisiologis ya, jadi tidak ada kelainan bentuk daripada lambung itu sendiri. Yang kedua, ada kelainan bentuk dari lambung itu sendiri. Misalnya hiatal hernia. Hiatal hernia itu ada sebagian daripada lambung itu seperti nongol ke atas, dekat dengan esofagus, yang harusnya katupnya seperti ini, di sini kerongkongannya, di sini lambungnya dia naik sedikit. Jadi menyebabkan kecenderungan asam itu naik ke atas. Nah, tentu pola hidup lebih berperan di sini daripada sekedar hanya obat-obatan saja. Nah, tentu kalau kita istilahkan sakit mah itu nyeri di ulu hati, ya, itu kita biasa di bahasa kedokteran mungkin dispepsia sebelum dilakukan endoskopi. Jadi tahunya ada sindrom dispepsia dengan gejala-gejala seperti nyeri ulu hati, mual, muntah, perih, ya. Nah, ini yang mungkin kita bisa kenal dengan sakit mah. GERD sendiri dengan sakit mah bisa tumpang tindih juga. Jadi ada gejala GERD-nya, ada nyeri ulu hatinya, ada mual muntahnya, ada sendawanya. Nah, tentu pengobatannya mungkin saja sama. Mungkin saya bisa sebutkan golongannya H2 reseptor antagonis ya, seperti ranitidin dan lain sebagainya, proton pump inhibitor seperti lansoprazol, omeprazol yang sering mungkin
teman-teman sahabat-sahabat sekalian dengar. Kemudian kalau di GERD tentu kita mengatasi asam yang naik ke atas tadi. Ya tentu salah satunya turunin asamnya, ya supaya asamnya nggak main-main ke atas, ke kerongkongan kita, ke esofagus sampai mengganggu yang lainnya. Nah tentu ada kesamaan yaitu berkaitan dengan menurunkan asam. Tetapi dari beberapa penelitian disampaikan bahwa penyakit GERD ini kalau ke antasida nggak kena ke situ ya golongan yang tadi saya sampaikan, atau ke H2 reseptor antagonis ya bisa memperbaiki tetapi bukan ke situ titiknya. Jadi memang pencegahannya adalah menekan asam itu tidak memproduksi banyak sehingga tidak naik ke atas, disambung juga karena dia saya sampaikan kembali multifaktorial, tentu pola hidup juga perlu. Jadi kalau bagaimana cara membedakan GERD dan MAH tadi sudah disampaikan bahwa gejala khas daripada GERD itu ada nyeri dada, kemudian sensasi rasa yang dirasakan penderita itu adalah asam di mulut, pahit, ya, atau rasa terganjal di kerongkongan. Kadang-kadang sudah sampai saya ini sesak dok, kayak nggak bisa bernapas. Padahal paru, jantung, ataupun saturasi misalnya yang paling bisa kita lihat itu semuanya baik. Saya kira begitu dok. Terima kasih Alisa. Iya, dok. Ya, terima kasih nih dok, penjelasannya sangat lengkap ya. Jadi memang sering juga nih ditanyain apa sih bedanya GERD sama MAH, tadi sudah dijelaskan ya oleh dokter ini. Jadi intinya beda letak anatominya aja ya dok. Sebenarnya kalau GERD kan memang di katup antara lambung dan juga kerongkongan. Kalau yang MAH memang masalahnya di lambungnya ya dok, bikin peradangan. Istilahnya gastritis kalau dokter. Untuk MAH juga kita harus lihat tuh sobat-sobat YGI sekalian, ada penyebab lain namanya infeksi H. pylori, Helicobacter pylori. Nah itu juga mungkin kita kalau berobat ke dokter biasanya disarankan untuk periksa juga, terutama untuk populasi tertentu ya dok. Kalau di Indonesia itu mungkin di angka H. pylori sebenarnya nggak terlalu tinggi, 20% ya dok ya kalau nggak salah. Tapi memang pada suku-suku tertentu dia kejadiannya agak lebih tinggi. Jadi itu juga perlu dipikirkan untuk orang yang nah, walaupun memang tadi terapinya secara umum sebenarnya mirip ya dok. Mirip, diberikan obat-obatan penurunan asam lambung. Oke, ya. Baik, saya coba ini lagi ya dok. Cari pertanyaan lain lagi nih. Nah, pertolongan pertama atau pertolongan pertama nih kayaknya. Tapi mungkin pertolongan pertama juga bisa kali ya buat teman-teman misalnya di rumah kayak enak nih pahit di mulut, rasa tersesat, ada nggak sih dok obat yang bisa kita beli di dekat itu? Golongan apa dulu sih biasanya dok? Terima kasih. Dwi Sri Mustika, terima kasih pertanyaannya. Pertolongan utama apa yang dapat dilakukan jika GERD terjadi mendadak dan sangat dirasakan? Nah ini dok, dokter Saskia mungkin sering juga kalau pas lagi malam-malam jam 1, jam 2 banyak yang telepon dok dari UGD. Pasiennya nyeri, rasanya sesak, rasanya nyeri, dan itu panik. Biasanya seperti itu. Nah, saya sarankan biasanya nggak berbaring dulu. Saya minta pasiennya duduk, kemudian tarik napas panjang, buang napas panjang, karena kadang-kadang saya tidak bisa bernapas, dia bilang seperti itu. Jadi tarik napas, buang napas, diatur dulu napasnya, minum air biasa, tidak air minum yang dingin ataupun tidak minum air yang panas. Jadi air biasa. Kemudian tarik napas, buang napas. Salah satu obat kalau memang kita bisa dapatkan obat pada saat itu adalah proton pump inhibitor, golongan menurunkan asam supaya asamnya nggak tinggi dulu, ya. Kemudian memang beberapa pasien yang sering mengeluhkan gejala itu terutama pada malam hari, kita bisa menambahkan ekstra jenis golongan H2 reseptor antagonis, yaitu contohnya seperti ranitidin ya dok ya, pada malam hari sebelum tidur pasien. Nah, apabila dia sudah mendapatkan proton pump inhibitor, omeprazol, lansoprazol, di Indonesia ada 5 ya, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, dan esomeprazol. Nah, sekarang juga ada yang baru ya dok, kalau itu Vicam ya. Nah, itu merupakan pertolongan pertama bila keluhan dirasakan pada pasien. Tapi yang penting pertama tenang dulu, tarik napas, buang napas, duduk, tidak posisi berbaring.
ditinggikan dulu kepalanya, yang intinya seperti itu, kemudian minum air biasa. Nah, tentu ada beberapa obat apabila serangan ini mungkin sudah pernah dilakukan. Nah, pasien juga biasa sudah tahu tuh yang ini yang saya harus minum. Kadang ada juga yang sudah dengan jadi istilahnya prokinetik ya dok, karena di salurannya itu tekanannya rendah, antara tadi saya sampaikan kembali katup antara kerongkongan dengan lambung itu longgar, jadi seperti pintu yang terbuka terus. Nah ini kita mau bantu supaya pintunya bisa tertutup, terbuka kalau perlu, tertutup bila perlu. Jangan terbuka terus. Nah itu bisa dengan beberapa obat-obatan. Misalnya prokinetik membantu supaya tekanannya bisa lebih tinggi, gerakan daripada lambung juga lebih baik supaya pencernaan makanan itu tidak melambat. Nah, mengapa pasien-pasien GERD ini lebih sering munculnya pada malam hari? Jam 1, jam 2, nggak tahu sama siapa-siapa semua dibangunin. Saya nggak bisa nafas, cepat ini nggak enak. Nah, itu jam 1, jam 2 karena apa? Kita posisi tidur berbaring. Nah, posisi itu cairan asam itu tentu namanya juga cairan menuju ke tempat yang lebih rendah. Nah, bila posisi tidur sudah sekian jam, maka asam lambung akan cenderung naik ke atas. Oleh karenanya beberapa pasien yang mengeluhkan GERD ini pola tidur diatur, jadi tidak dekat dengan waktu makan malam, jadi 2 jam, 3 jam baru bisa berbaring. Kalaupun harus berbaring, kepala tetap ditinggikan, lebih tinggi daripada lambung. Demikian juga kalau keluhan itu masih biasa datang. Nah, jadi kepala nggak direndahkan dulu, jadi biar cairannya nggak cenderung naik, atau cairan lambungnya nggak cenderung naik. Itu adalah salah satu yang bisa kita lakukan apabila ada serangan seperti ini yang tadi ditanyakan sama Di, GERD terjadi mendadak dan sangat dirasakan mengganggu. Kira gitu dok. Dokter Saskia punya pengalaman. Oke, penting banget. Iya, iya. Iya dok, jadi memang penting banget ya tadi yang dokter ini sampaikan bahwa ya begitu ada keluhan jangan panik dulu ya dok. Coba tadi yang seperti dokter ini sampaikan, karena memang asam lambung itu terkait dengan gravitasi, jadi memang sebaiknya kita coba duduk dulu supaya asam lambungnya turun ke bawah ya dok ya, nggak naik ke atas. Dan memang sebaiknya pasien-pasien yang sudah punya riwayat GERD sebelumnya, sebaiknya sih memang menyimpan obat ya dok, obat yang sudah diresepkan oleh dokter terkait menurunkan asam. Dan lagi-lagi penting pola hidupnya ya dok, jadi jangan begitu udah sembuh terus balik lagi ke pola hidup yang makannya agak sedikit ngaco gitu misalnya dok ya. Oke. Sangat saya penting jawab pertanyaan selanjutnya ya. Ini mungkin saya coba lihat lagi deh. Ini berhubung banyak pertanyaannya, saya pilihkan ya. Ini banyak nih untuk like-nya. Jadi cara mengatasi morning sickness pada ibu hamil yang GERD supaya tidak mual muntah. Dan apakah obat lambung itu aman ya untuk ibu hamil? Iya. Dok. Iya. Terima kasih. Mohon maaf belum muncul pertanyaannya di sini. Terima kasih pertanyaannya kalau. Jadi memang morning sickness ini kan karena hormon ya, salah satu karena hormon, di mana hormon tersebut muncul atau meningkat pada saat kehamilan. Nah tentu kita tentu harus berhati-hati mengenai obat pada ibu-ibu yang hamil. Memang ada beberapa obat yang menjadi pilihan, ya. PPI itu masih digolongkan aman di trimester 2 dan 3, tetapi tentu lebih dipikirkan besar manfaatnya daripada efek samping yang bisa muncul. Meskipun rata-rata golongannya kan golongan yang aman ya dokternya, meskipun belum dikatakan kategori yang sangat aman, tetapi dianggap tidak menimbulkan efek kepada bayi. Nah, ada beberapa yang mungkin menjadi pertimbangan kita, jadi tidak semua PPI itu bisa diberikan. Biasanya diberikan untuk ibu yang hamil yang mengalami gangguan yang sudah sangat mengganggu. Kalau sekedar mual, ditabah-tabahin aja Bu, tarik napas, buang napas, makan makanan yang porsinya kecil, sering, yang tidak mengiritatif. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang lebih nyaman mualnya jadi berkurang setelah mengkonsumsi makanan yang sedikit berasa kecil. Nah, kalau memang tidak mengalami penyakit lambung sebelumnya, misalnya GERD atau sakit MAS sebelum hamil, tapi sekarang kok rasanya mual, jadi tentu bisa karena faktor hormonal.
Nah, kita bisa membantu dengan pola makan yang tadi saya sampaikan, kemudian ada beberapa minum yang sedikit-sedikit juga sering, tidak langsung banyak di pagi hari, kemudian aktivitas gerakan olahraga juga penting untuk ibu-ibu. Nah, tetapi kalau untuk morning sickness, biasanya obat anti mual tertentu itu ada banyak dilarang. Kecuali jenis tertentu yang ondansetron ya dok, itu aman untuk mual kalau memang muntahnya sudah sangat mengganggu. Nah, kadang juga takut karena dehidrasi pasien dirawat di rumah sakit menggantikan cairan yang keluar. Nah, dokter kandungan biasanya memberikan obat-obat yang sifatnya aman pada usia kehamilan tersebut. Dan pilihannya bisa seperti antasida, proton pump inhibitor, itu masih bisa. Tetapi perlu ditanda kutip bahwa lebih aman atau lebih bermanfaat dibanding efek samping yang bisa muncul. Saya kira seperti itu, dok. Baik. Oke, terima kasih dokter ini. Jadi memang untuk pasien hamil kita harus hati-hati ya dok ya dalam Iya, pemilihan obatnya. Tapi memang ya kehamilan sendiri memang faktor risiko dari GERD gitu. Jadi iya, iya, memang itu ya penyebab karena tadi tekanan intraabdomen yang tinggi ya dok ya, iya. menyebabkan si stafusnya tadi tertekan jadi sedikit asam lambung. Ya, jadi Baik ya. makin tua Baik, kehamilan saya dok, banyak. makin cenderung jadi GERD ya kalau dipikir. Saya termasuk salah satu yang GERD waktu Oke, saat kehamilan saya ketiga. Jadi oh, oke. besar, Ya dokter waktu ya besar nekan, nekan ke kan ya dok atas. ya. Oke. Iya, Tapi perbaikan ya dok setelah iya. lahiran ya dok. Setelah lahiran sudah hilang Cukup perbaikan semuanya. ya. Iya, Iya. Jadi sobat CGI jangan khawatir nih gitu ya. Eh, Memang ya salah satu faktor resikonya tadi ya dok ya untuk iya. kehamilan. Baik, Kehamilan salah satu ini faktor ada resiko. pertanyaan dok. Ya, ini dok. Ini kebetulan ditanyakan cukup banyak nih terkait vaksin COVID pada Iya, pasien GERD dok. iya. Boleh nggak sih dok? Iya, iya. Ini banyak sekali dok sampai yang minta surat. Dok, saya minta surat dok nggak bisa vaksin karena Mm-mm. saya GERD. Lah, saya pikir-pikir apa iya apa tidak. Jadi ada beberapa yang memang dokter berikan beberapa kompensasi tidak melakukan vaksin COVID-19 ya. Tetapi untuk pasien-pasien GERD tidak ada, kalau terbukti memang GERD, tidak ada penyakit-penyakit seperti, kan ada juga dok yang memang nyeri dadanya karena jantung. Tentu dilihat jantungnya seperti bagaimana ya, kuat posisi. Tapi tidak ada larangan vaksin COVID-19 untuk GERD. Banyak yang bilang karena saya berdebar dok. Akhirnya sebelum vaksin saya bilang sini deh kita EKG. Insya Allah bagus kok, karena umur 20 gimana? Sakit jantung bisa seperti tadi dokter Saskia sampaikan, Mm-mm. tidak ada faktor resiko, umur masih muda, nah jadi tidak ada riwayat keluarga yang ada kelainan jantung dan sakit jantung. Nah pasien di EKG baik-baik saja dan tidak ada aturan bahwa GERD itu nggak boleh vaksin, boleh vaksin, boleh dilakukan vaksin COVID-19. Baik itu pertama, kedua, ataupun booster. Saya kira begitu, dok. Baik, jadi tidak ada kontraindikasi ya dok sebenarnya, Iya, justru malah iya, melindungi kita ya. iya, Diharapkan dapat ya melindungi lah dari COVID ya dok ya, iya, atau menurunkan gejala kalaupun kena. iya, Oke, dok ini lanjut dok terkait komplikasi GERD. Kalau iya, nggak diobatin, apa sih yang bisa terjadi ini kira-kira dok? iya, GERD iya. tersebut. Terima kasih dapur Bu Ira ya, Bu Ira. Asik mungkin makanannya enak nih Bu, dapur Bu Ira ya. Jadi kalau Iya. GERD tidak disembuhkan dengan cepat, apakah bisa menyebabkan komplikasi? Jadi saya sebut dulu komplikasi GERD ya. Kalau GERD berlangsung lama, itu di beberapa literatur menyampaikan 5 sampai 10 tahun bisa menyebabkan suatu yang disebut bariat esofagus. Jadi paparan asam ya yang dari lambung itu naik ke kerongkongan terus-menerus bisa menyebabkan erosi ya, bisa menyebabkan nyeri yang mungkin tidak hilang. Eh, eh, Kualitas hidup ya, kualitas hidup penderita tentu akan berkurang. Gimana mau pergi kerja sedikit-sedikit, aduh nggak enak badan ini, lambung saya bermasalah atau dada saya sakit, kecemasan belum lagi, aktivitas sosial juga bisa terganggu. Nah, yang paling tidak bagus itu yang tadi saya sampaikan 5 sampai 10 tahun itu di literatur mengatakan bisa terjadi bariat esofagus. Bariat esofagus ini adalah luka yang erosif tadi yang berkembang, bisa salah satu merupakan faktor resiko untuk terjadinya karsinoma esofagus itu sendiri.
Jadi komplikasi yang bisa terjadi seperti itu. Nah, ada juga kalau erosinya itu eh, terjadi terus-menerus, bisa juga jadi sikatrik ya. Melakukan penyembuhan, jadi penyempitan. Jadi makan kok rasanya susah ya. Misalnya susahnya kenapa? Struktur tadi atau penyempitan tadi. Karena luka seperti yang kita biasa lihat luka luka di tangan misalnya. Kalau perbaikan dia akan sedikit mengkerut. Nah, itu bisa juga terjadi di esofagus. Begitu, Dokter. Makasih Bu Ira, dapur Ibu Baik, Ira. oke. Kita lanjut ya dok ke Ya, pertanyaan selanjutnya. Ini yang banyak juga ditanyakan nih dok terkait ya, untuk diagnosis GERD. Gimana kita ya, bisa tahu kalau saya tuh sebenarnya menderita GERD gak sih? Atau ada ya, nggak sih pemeriksaan gitu dok ya untuk ya. diagnosis GERD ini? Silakan dok. Ya. Terima kasih Lestari ya, Lestari. Kalau perlu nggak endoskopi kalau lambungnya, kalau nggak perlu nggak endoskopi lambung nggak dok ketika punya GERD. Jadi salah satu indikasi pemeriksaan endoskopi pada endoskopi saluran cerna bagian atas pada pasien GERD itu kalau kita sudah melakukan terapi ya, sudah memberikan terapi, tetapi pasiennya tidak membaik, ya, tidak membaik. Ya, ada juga kita lakukan endoskopi kalau ada alarm simptom. Alarm simptomnya begini, berat badannya turun, ya, ada anemis ya, kurang darah, yang penyebab penyebab darahnya juga tidak tahu, atau perdarahan saluran cerna yang ditandai dengan buang air besar hitam, encer, ya, atau muntah darah. Nah, itu juga bisa kita berpikir untuk melakukan endoskopi. Penurunan berat badan yang dengan pola makan yang baik, terus penurunan berat badan, terus teraba massa misalnya di lambung, itu salah satu eh, yang kita sebut alarm simptom untuk melakukan endoskopi lambung. Nah, pada pasien GERD sendiri, kalau diagnosanya ragu-ragu, ini bingung nih sakitnya apa nih. Nah, dokter Saska juga tadi sudah singgung ada keterlibatan Helicobacter pylori. Nah, salah satu pemeriksaan yang memang dianggap baik adalah melakukan biopsi di saluran cerna pada saat kita melakukan endoskopi saluran cerna tadi. Jadi jaringan dicubit sedikit, kemudian dilakukan pemeriksaan histopatologi untuk memastikan bahwa Helicobacter pylori ada atau tidak, atau juga bisa dengan satu macam tes alat yang bisa saat itu juga ada hasilnya. Nah, tentu juga endoskopi ini dilakukan untuk memastikan apa ada tidak erosi yang tadi saya sampaikan. Karena sering ya, yang tadi saya lihat lagi katupnya antara kerongkongan dengan lambung. Kalau sering terpapar dengan asam, akibatnya apa? Itu bisa lecet. Nah, lecet ini yang merupakan salah satu yang mengarah ke GERD tadi, yang karena ada esofagitis. Nah, esofagitis inilah yang mungkin terapinya bisa kita tambahkan atau bisa kita lihat kembali obat-obat lain selain proton pump inhibitor tadi atau obat-obat yang sudah diberikan sebelum dilakukan endoskopi. Nah, dengan endoskopi tentu semuanya clear karena alatnya kecil, ujungnya ada kamera, masuknya lewat mulut, kerongkongan sampai ke lambung serta usus halus yang bagian atas. Dan dengan kamera itu kita bisa melihat langsung apakah ada masalah di pencernaan selain gejala-gejala reflux yang naik tadi. Seperti itu saya kira Lestari. Baik, ya terima kasih dokter ini. Jadi penting ya sahabat JGI sekalian, kalau memang untuk GERD ini tadi diagnosisnya kita bisa lakukan endoskopi kalau ada gejala alarm ya tadi yang disebutkan dokter ini, atau misalnya ya keluhan GERD-nya kok nggak sembuh-sembuh dengan misalnya obat apa yang dibeli di the counter gitu ya, kok nggak perbaikan, sebaiknya memang memeriksakan diri ke dokter. Kalau diperlukan nanti dokter akan mengakses atau menilai apakah perlu pemeriksaan lanjutan atau tidak. Jadi pemeriksaan yang disarankan bisa endoskopi, mungkin bisa juga pemeriksaan lain ya dok, seperti Iya, di kami di RSCM juga ada pemeriksaan manometri misalnya pH-metri atau ya. pH-metri. Iya. Iya Di dok, mungkin untuk ya pH-metri GERD itu yang penting juga. refraktor ya dok ya. Iya, yang refraktor. Jadi kita memastikan apakah memang asam tuh yang naik ya, pH-nya diukur. Yang istilahnya disimpan apa ya dok, kayak channel gitu ya untuk memastikan bahwa yang naik itu memang asam, pH metri, jadi mengukur pH-nya. Kalau memang di esofagus itu lebih cenderung asam yang seharusnya tidak, maka kita masih bisa langsung berpikir bahwa ini GERD. Ya. Baik, terima kasih dokter ini. Selanjutnya ini juga yang banyak ditanyakan nih dok terkait stres ya, terkait pikiran, hubungannya dengan GERD atau sakit mah misalnya. Perlu nggak sih dok kita Ya.
konsul juga nih ke bagian psikiater. Iya, jadi banyak juga memang kalau GERD ini karena pikiran ya. Jadi saya suka gangguin pasien saya belum kejadian sudah diributin gitu ya. Jadi belum belum kejadian sudah pusing gitu ya. Nah jadi biasanya pikiran itu kan jadi dokter siapapun itu tidak akan bisa merubah kalau Anda yang tidak mau berubah. Jadi pikiran itu bisa disetel oleh Anda sebenarnya. Dokter psikiater pun akan membantu Anda untuk menyetel itu supaya rasa tidak nyaman, rasa cemas yang berlebihan itu bisa dihandle. Jadi saya tidak pernah menyampaikan ke yang merasa GERD ini bahwa hilangkan stres, tidak. Tetapi kendalikan stres yang ada. Karena memang hidup, bukan hidup namanya kalau nggak ada stresor dari luar ya. Apakah itu pekerjaan, di rumah, iya, hubungan sosial, hubungan keluarga. Ya tentu kita tidak hilangkan, tetapi kita tangani. Nah, apabila hal ini tidak bisa, jadi dengan edukasi yang baik, ngobrol-ngobrol sama teman, ngobrol sama dokter, tetapi masih ada keluhan juga, nah apabila itu terlalu berlebihan dan mengganggu kualitas hidup, maka konsultasi ke psikiater juga bisa dilakukan. Karena jangan-jangan kecemasannya yang lebih berat dibanding GERD-nya sebenarnya. Jadi ada juga yang disebut psikosomatik, di mana sensasi perasaan yang lebih banyak terganggu dibandingkan kelainan yang memang sebenarnya terjadi. Jadi sebenarnya kelainannya tidak ada, tetapi risaunya yang lebih besar. Nah, beberapa hal yang mungkin berlebihan dari porsi itu tentu akan kita cari solusinya, yaitu salah satunya dikonsultasikan ke yang lebih ahli, misalnya psikiater atau ahli jiwa. Saya kira begitu. Baik, ya dok. Terima kasih banyak nih dok. Ini nggak kerasa dok, waktu kita sudah Iya, sebentar lagi habis. Nggak kerasa banget iya. dok. Ini banyak sekali pertanyaannya. Mohon Banyak maaf ya iya. nih teman-teman GG sekalian. Mungkin iya saya Ya, nggak bisa bacain semua pertanyaannya. Tapi nanti kalau dirasa memang perlu, bisa DM kita ya. Nanti kita iya, coba jawab satu betul aja. persatu gitu ya. Kalau ada yang mau lebih lanjut lagi. Karena memang ini cukup banyak nih dok. Nggak mungkin saya bacain semua Iya, di kolom mudah-mudahan pertanyaan. mewakili ya Iya. dok, kita Mungkin diskusi kita. iya. Mungkin satu lagi dok, pertanyaan terakhir yang agak juga Iya. banyak nih ditanyakan. Terkait Iya. GERD itu penyakit keturunan nggak sih dok? Terus ada pencegahannya nggak kalau memang itu penyakit keturunan? Silakan Iya, dok. terima kasih. Jadi dari Neng Suci ya, jadi kalau penyakit keturunan Iya dok. bahaya dong, Bu. Mudah-mudahan enggak ya. Jadi keturunan itu enggak, GERD itu bukan penyakit keturunan ya. Jadi eh, Baik. ke, eh, salah satu penyebab GERD itu terjadi yaitu pola hidup kita tadi, dan ada beberapa hal yang memang anatomi daripada kerongkongan itu dengan lambung itu terganggu, karena juga pola hidup itu juga bisa seperti itu. Jadi makan kita tuh nggak boleh terlalu banyak, terlalu penuh, selalu kenyang, selalu kenyang. Pas lapar banget baru makan, makannya juga sekali sehari misalnya. Nah itu bisa menyebabkan iritatif di lambung lebih sering, bekerja keras pada saat tertentu, melebihi kapasitas, naik asamnya ke atas. Atau beberapa keadaan-keadaan yang memang dari faktor luar, jadi bukan keturunan. Nah, pencegahannya tadi sudah disampaikan, kalau nggak salah pada pertanyaan uh, saya apa nggak catat ya, ada pertanyaan Ibu Kartini mungkin yang menanyakan bagaimana pencegahannya. Jadi memang pola hidup yang sehat, makan sedikit-sedikit sering untuk yang sudah ada gejala, tetapi untuk yang tidak ada GERD, mungkin pola hidup yang sehat, olahraga, aktivitas ibadah yang baik, saya kira kita bisa terhindar dari penyakit ini. Saya kira demikian dok. Terima kasih Neng Baik. Suci. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak dokter ini. Ya, para sahabat GG sekalian, mungkin karena waktu juga ya, dokter ini juga mungkin habis ini mau praktek lagi kali ya dok ya. Iya. Iya, ya dokter ini mungkin ada sedikit closing statement dok untuk sahabat-sahabat JGI sekalian nih terkait penyakit GERD ini dok. Iya. Silakan dok. Jadi kalau closing ya memang GERD adalah bukan penyakit yang tidak bisa sembuh. Banyak memang dok nggak bisa sembuh dok, sembuh. Memang akan muncul, bisa akan muncul dengan keadaan-keadaan tertentu. Jadi karena GERD ini adalah multifaktorial, maka penyembuhannya juga tidak dengan satu cara saja. Beberapa pola yang coba kita dokter-dokter telah sampaikan, mulai dari pola hidup yang baik, pola makan yang diatur,
ataupun dengan pengobatan-pengobatan tertentu yang bisa sampai dikonsumsi 8 minggu. Dan kesabaran daripada pasien-pasien dengan GERD itu perlu untuk tidak menimbulkan stres sehingga asam lambung juga bertambah naik. Saya kira pengetahuan atau edukasi GERD ini tentu membuat kita bisa lebih tahu, dapat mencegahnya, dapat menghindarinya, ataupun pengobatannya lebih tuntas. Saya kira demikian Dr. Saskia dan teman-teman sahabat-sahabat Yayasan Gastroenterologi Indonesia ini. Moga-mogahan diskusi saya dengan Dr. Saskia bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih banyak dokter ini. Jadi nanti sahabat-sahabat JGI sekalian, mungkin yang belum bisa menonton full, nanti kita akan upload ya di IG. Juga kita nanti ya bisa sampaikan juga nanti teman-teman bisa membaca juga artikel-artikel kami yang ada di website ya, jgi.org.id. Oke, mungkin saya mohon kesediaan dokter ini nih dok, menyebutkan 5 pertanyaan yang paling menarik. Ya. Karena nanti akan ada hadiahnya nih dok. Ya, ada hadiah ya. Hadiah pulsa ini lumayan ya, bisa nonton juga mungkin ya kalau pulsa ya dok ya. Pertanyaannya semua bagus dokter, cuman kita memilih 5 ya dok, tidak semua yang bisa kita pilih. Jadi yang pertama Dwi Jayanto, selamat. Kemudian pertanyaan yang paling pertama Naurisa ya, Naurisa, terima kasih. Yang kedua, kemudian yang ketiga Dwi Sri Mustika. Yang keempat, Dapur Bu Ira. Dan yang terakhir, Alisa Betania. Yang kelima. Selamat ya. Oke. Iya. Ya, selamat ya sahabat JGI yang sudah dipilih nih sama dokter ini untuk pertanyaan yang paling menarik. Nanti yang belum dijawab pertanyaannya bisa DM ke kita langsung ya. Jadi jangan sedih nih, tadi ada yang bilang, oh pertanyaan saya belum dijawab. Nanti boleh DM, insya Allah kita bantu jawab ya. Iya. Oke, iya dok. Baik, mungkin karena waktu nanti, oh ya tadi untuk peserta yang pertanyaan yang menarik akan dihubungi oleh pihak JGI via DM Instagram ya. Jadi nanti mohon dicek aja DM Instagramnya karena akan mendapatkan hadiah pulsa ya. 50.000 nih, alhamdulillah lumayan ya. Baik, juga nanti saya juga menginfokan untuk JGI kita menerbitkan artikel dan juga rekaman webinar ini di website di www.jgi.org.id. Kemudian juga bisa cek Instagram kita ya di jgi.org.id dan jangan sampai ketinggalan informasi kegiatan JGI selanjutnya. Baik, dengan demikian saya tutup acara IG Live hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung semua. Terima kasih banget untuk dokter ini atas penjelasannya yang sangat important. Ya. Terima kasih Dokter Saskia. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu dok. Terima kasih dok. Baik dok.